Selanjutnya saya akan mengundang pidato Jaksa Agung Profesor Dr. Burhanuddin Sanitya Burhanuddin SH, yang dalam hal ini akan diwakili oleh Profesor Dr. Asep Nana Mulyana SH MHum, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Republik Indonesia. Saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Om Swastiastu, Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam adiaksa, salam humanis. Hormati, pertama utama tentu marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan kurnianya, sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka merayakan Disnatalis ke-100 Fakultas Hukum Universitas Indonesia, suatu pencapaian yang luar biasa dan patut kita syukuri bersama. Sungguh merupakan kehormatan dan kebanggaan bagi kami untuk berdiri di hadapan para cendekiawan hukum, praktisi, para pemikir hukum, para wanita terbaik bangsa dalam momen yang sangat besar ini. Fakultas Hukum Indonesia telah menjadi saksi perjalanan panjang hukum di negeri ini, sekaligus menjadi kawah canda di muka bagi lainnya para tokoh hukum yang sangat berpengaruh. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, satu abad bukanlah waktu yang singkat. Sejak didirikan pada tahun 1924, Fakultas Hukum Indonesia telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembangunan hukum di Indonesia. Kontribusi FHUI tidak hanya dalam memberikan sumber informasi yang unggul, tetapi juga dalam pengembangan ilmu hukum mulai penelitian, publikasi, seminar, dan berbagai kegiatan ilmiah lainnya. FHUI telah menjadi mercusuar ilmu pengetahuan hukum yang menerangi jalan bagi pembangunan dan penegakan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, peringatan Disnatalis ke-100 ini bukan hanya milik FHUI semata, tetapi juga milik kita semua yang peduli terhadap masa depan hukum Indonesia. Di hari yang istimewa ini, izinkan saya berbagi sedikit pandangan dan sejauh pengalaman mengenai hukum nasional dan tantangannya di tengah dinamika global dan perubahan sosial yang cepat dan semakin kompleks ini. Pandangan yang berbahagia, saat ini bangsa Indonesia telah berada dalam suatu landasan menuju visi besar menuju Indonesia Emas 2045. Dengan disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia tahun nomor 59 tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045, kita telah memiliki peta jalan yang jelas untuk mencapai cita-cita tersebut. Visi misi Emas 2045 bukan sekedar impian, dengan target yang telah dirumuskan dengan matang, mencakup berbagai aspek kehidupan bangsa, yang dalam perjanjian disebut penegakan hukum mendapatkan perhatian khusus sebagai satu pilar utama dalam mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan berkeadilan. Penegakan hukum yang efektif dan keadilan menjadi prasyarat bagi terjadinya investasi yang kondusif, perlindungan HAM, serta penguatan supremasi hukum. Tanpa hukum yang kuat, sulit bagi kita untuk mencapai Indonesia Emas yang kita dambakan. Dalam konteks ini, strategi Asta Cita yang disusun oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi sangat relevan. Asta Cita merupakan 8 misi strategis yang dirancang untuk Indonesia menjadi kemajuan yang signifikan. Salah satu misi tersebut yang sangat penting adalah misi ke-7, yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkotika. Misi ini menjelaskan komitmen pemerintah untuk melakukan reformasi mendasar dalam hukum nasional dan birokrasi kita. Reformasi tidak hanya bertujuan untuk mengingatkan efisiensi dan efektivitas, tetapi juga memastikan bahwa hukum benar-benar menjadi panglima dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Bapak Ibu yang saya muliakan,
sebagai jaksa agung dan tindak umum, saya menyadari bahwa penegak hukum tidak bisa lagi menggunakan pendekatan konvensional yang kaku dan semata-mata hanya berorientasi pada pembalasan. Dalam era yang semakin kompleks ini, kita perlu menegakkan fondasi hukum yang responsif dan humanis dengan menerapkan paradigma restoratif, korektif, dan rehabilitatif, sebagaimana disampaikan oleh Prof. Yusril tadi. Untuk mendukung perbaikan tersebut, Kejaksaan Indonesia telah memiliki landasan hukum yang kuat. Kami telah mempunyai Undang-Undang 11 tahun 2021 tentang kejaksaan sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang 16 2004 yang semakin memperkuat kedudukan dan peran kejaksaan dalam sistem hukum Indonesia. Kami memiliki mandat untuk menjalankan fungsi penuntutan dengan lebih fleksibel dan adaptif. Kami juga telah menerbitkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Peraturan ini memungkinkan jaksa untuk meningkatkan penuntutan dalam kasus tertentu dengan mempertimbangkan kearifan lokal, kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat yang kena dampak. Kami juga telah memiliki pedoman Jaksa Agung Nomor 18 tahun 2021 tentang penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika, mulai berehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif, sehingga tidak semua penyalahguna korban terapinya masuk ke jeruji penjara. Pedoman ini merupakan implementasi dari asas humanitis, di mana jaksa memiliki kendali penuh atas perkara pidana yang ditangani, termasuk dalam menentukan pendekatan yang tepat untuk penyelesaiannya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, implementasi keadilan restoratif bukanlah sekedar konsep teoritis, tetapi telah menjadi praktek nyata dalam sistem hukum kita. Sejak diterbitkannya perjanjian tersebut sampai dengan tanggal 12 Oktober 2004 kemarin, kami telah mencatat ada sebanyak 6.073 perkara yang telah diselesaikan mulai pendekatan restoratif justice. Provinsi yang banyak menyelesaikan perkara tersebut adalah Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Aceh, dengan jenis perkara yang diselesaikan adalah penganiayaan, pencurian, dan perusakan. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan ini telah diterima dengan baik oleh masyarakat di berbagai Indonesia dan efektif dalam menangani kasus yang melibatkan konflik antar individu dan dampak sosial yang sangat signifikan. Dampak positif dari implementasi RJ sangatlah besar. Selain memberikan keadaan yang lebih humanis, juga memberikan manfaat ekonomi bagi negara. Dengan menyelesaikan perkara melalui RJ, negara menghemat para perkara dan biaya makanan narapidana yang mencapai kurang lebih 99,2 miliar rupiah. Selain itu, RJ juga membantu memitigasi over capacity dan over masyarakatan. Dengan demikian, kualitas pembinaan narapidana bisa dapat ditingkatkan lagi. Dari sisi sosial, RJ membantu mencegah stigmatisasi terhadap pelaku, terutama bagi mereka yang melakukan kesalahan untuk pertama kali, the first offender, dan bersifat ringan. Ini memberikan kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki diri dan kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik lagi, tanpa terkena stigma sebagai tersangka, terdakwa maupun narapidana. Namun perlu saya tegaskan bahwa peran RJ dan pendekatan rehabilitatif tidak mulai kekerasan kami dalam menindak kejahatan serius, terutama yang dengan korupsi dan narkotik. Terhadap para bandar dan kejahatan serius lainnya, kejaksaan tetap bersikap tegas dan tanpa kompromi. Kami telah bertumbuh maksimal untuk berefek jerak dan bagi masyarakat dari dampak negatif kejahatan tersebut. Catatan kami selama 4 bulan menjabat selaku Jampidu, kurang dari 90 orang bandar yang sudah kami tuntut mati diajukan di persidangan di pengadilan. Bapak sekalian yang saya banggakan, dalam rangka mengikuti Indonesia Emas 45, Kejaksaan telah melakukan launching blueprint transformasi penuntutan menuju Indonesia Emas yang komprehensif dan terarah sebagai panduan strategis menuju sistem penuntutan yang modern, efektif, dan efisien yang terdiri dari 3 faktor utama. Yang pertama adalah transformasi organisasi yang diarahkan mencapai 3 tujuan utama organisasi, yaitu kejaksaan yang adaptif jika kami mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan kebijakan hukum, dinamika sosial, dan tantangan global. Kedua, kejaksaan yang agile dan responsif sehingga kami akan dapat gesit dan responsif dalam kasus-kasus terutama yang bersifat krusial.
Ketiga, kami dapat memberikan pelayanan prima masyarakat sehingga kami dapat memberikan layanan yang tepat, waktu, akurat, dan berkualitas pada masyarakat. Pondasi kedua termasuk personal, yang dimaksudkan untuk membangun sebenarnya kejaksaan yang memiliki integritas, profesionalitas, dan kompetensi yang mumpuni serta responsif terhadap perkembangan zaman. Pak Jaksa Agung berulang kali menyampaikan pada kami semua bahwa kami tidak butuh seorang jaksa hanya pintar saja. Yang dibutuhkan adalah seorang jaksa yang pintar dan berintegritas. Kami melakukan beberapa langkah-langkah kebijakan. Yang pertama adalah penguatan integritas dan profesionalitas personal, pengembangan knowledge dan skill mulai di kelas spesifik dan terintegrasi, serta penataan formasi jaksa dan standarisasi spesialisasi jaksa. Pondasi yang ketiga di buku penuntutan adalah transformasi proses bisnis atau tata kelola. Sebagai upaya kami untuk menciptakan tata kelola yang lebih efisien, transparan, dan berintegritas dalam proses penuntutan mulai adopsi teknologi seperti penggunaan artificial intelligence dan digitalisasi dalam proses penanganan perkara. Di samping berbagai hal yang sudah di atas, kami juga telah melakukan persiapan dan kesiapan menyongsong berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP Nasional. Bentuk persiapan tersebut tidak hanya terbatas pada sosialisasi dan penguatan pemahaman jaksa dalam KUHP baru, tetapi juga kami telah menyiapkan berbagai draft petunjuk teknis pelaksanaan serta regulasi internal dalam rangka implementasi Undang-Undang 1 Tahun 2003. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, penegakan hukum bukanlah tugas kejaksaan semata, diperlukan kerjasama dan sinergi dengan berbagai pihak, termasuk akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat luas. Fakultas Hukum Indonesia sebagai lembaga pendidikan tinggi hukum diharapkan dapat menjadi inisiator pusat pengembangan ilmu hukum yang inovatif dan relevan dengan perkembangan zaman. Saya mengajak akademisi untuk terus melakukan penelitian dan yang kritis terhadap sistem kita, termasuk tetap terhadap lembaga hukum, khususnya Kejaksaan Indonesia. Masukan rekomendasi tersebut tentu sangat penting bagi perbaikan sistem hukum secara keseluruhan, termasuk dalam rangka peningkatan kualitas penegakan hukum di Republik yang kita cintai bersama. Penegakan hukum yang efektif juga didukung oleh partisipasi masyarakat, sebab penegakan hukum tidak sebatas pada substansi hukum maupun struktur hukum, melainkan juga tidak harus didukung dengan penguatan budaya hukum masyarakat. Seluruh masyarakat perlu diingatkan kembali agar mereka dapat patuh terhadap hukum dan peran serta dalam menjaga ketertiban dan keamanan. Kami mengajak masyarakat tidak ragu melaporkan yang terjadi di sekitarnya, termasuk melaporkan jaksa-jaksa yang nakal kepada kami untuk kami proses, untuk kami tindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kejaksaan buka akses yang seluas-luasnya, baik melalui pengaduan berbagai di kanal, termasuk konten dan platform digital. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, sebagai penutup saya ingin menyampaikan bahwa penegakan hukum yang efektif dan keadilan adalah fondasi bagi tujuan Indonesia Emas 2045. Kejaksaan Indonesia berkomitmen untuk terus melakukan transformasi dan inovasi dalam bidang hukum. Kalau Bapak Ibu sekalian melihat barangkali beberapa praktek yang dilakukan, kami telah berani menuntut bebas terhadap pelaku atau kemudian terdakwa yang kami anggap tidak layak kemudian untuk dihukum atau dituntut oleh jaksa. Saya mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Hukum Indonesia atas peran dan kontribusinya selama ini. Semoga IPH terus menjadi lembaga pendidikan hukum terdepan yang memiliki terus bangsa yang berkualitas. Marilah kita sama-sama membangun sistem hukum yang lebih baik, lebih adil, dan lebih humanis dengan kerja keras, kolaborasi, dan kerjasama dari semua pihak. Saya yakin visi Indonesia Emas dapat kita raih dan capai bersama. Terima kasih sepertiannya. Selamat Dies Natalis ke-100 Fakultas Hukum Indonesia. Semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan dan kekuatan untuk memberikan pengabdian terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.